Kamu benar-benar tak tahu malu. Kalau begitu, hari ini aku akan membersihkan wajahmu dengan baik. Bagus, Bubai. Perusak rumah tangga seperti dia pantas diberi pelajaran. Benar, perusak rumah tangga harus ditenggelamkan dalam kandang babi dan dikirim ke neraka. Ini masyarakat yang diatur oleh hukum. Kalian orang-orang begitu kurang ajar, menyebarkan rumor dan membuat keributan, bahkan sampai menggunakan kekerasan. Salah satu dari pelanggaran ini cukup untuk membuat kalian masuk penjara. Kamu berani mengancamku? Aku beritahu kamu. Suamiku adalah CEO grup Ding Xuan. Lupakan soal memukulmu. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati hari ini, dia akan mencari cara untuk menutupinya untukku. Hei, apa yang kamu lihat? Untuk perusak rumah tangga sepertimu, bukan cuma Bubai yang akan memukulmu. Jika ada dari kami yang melihatmu, kami juga akan memukulmu. Kami akan memukul kalian semua. Itu namanya menegakkan keadilan. Bubai, lihat wanita ini. Dia mengendarai mobil yang sangat mahal. Pasti dia menipu suamimu untuk membelinya. Nah, kamu perusak rumah tangga tak tahu malu. Kamu berani menghabiskan uang suamiku untuk membeli Maybach bernilai jutaan dolar, dan kamu berani memamerkannya di depanku? Hari ini aku akan mengajarimu akibat dari tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu menghabiskan uang suamiku. Berani-beraninya kamu membeli mobil mewah. Berani-beraninya perusak rumah tangga. Semua perusak rumah tangga pantas mati. Mereka semua pantas mati. Berhenti. Kamu menggoda suamiku dan kamu berani mengancamku? Baik. Berhenti. Kamu menghabiskan uang orang lain, dan kamu berani bersikap sok berhak? Kamu hanya benar-benar tak tahu malu. Lepaskan aku. Aku perlu bertemu Dr. Kinming. Baiklah, silakan. Hari ini adalah hari yang sempurna bagiku untuk membongkar perusak rumah tangga di depan semua dokter dan pasien. Dan sekalian, aku akan membuatmu dan si bajingan yang membiarkanmu masuk lewat pintu belakang semua ditangkap. Berikan keadilan untuk semua orang di sini. Ayo, pergi. Lepaskan. Apa yang terjadi di sini? Semua, lihatlah. Wanita ini di sini, dia adalah perusak rumah tangga. Dia menghancurkan keluargaku dan mengandung anak yang tidak seharusnya. Dan sekarang, dia berani datang ke sini dan membuat keributan, memamerkan kemenangannya. Apa? Bagaimana? Tahu bisa melahirkan di rumah sakit yang sama dengan wanita seperti dia. Ini tidak hanya memalukan, bahkan mungkin merugikan pendidikan bayi. Ini akan menyakiti anak. Ya, ini tidak bisa diterima. Buat orang ini keluar dari rumah sakit. Keluar. Aku bukan perusak rumah tangga. Kamulah. Bukankah ini Ding Xuan Group kontrak pengembangan lahan? Ini adalah lahan di sisi barat proyek pengembangan untuk grup Ding Xuan. Ibu Bai, bukankah ini perusahaan keluargamu? Apa? Wanita ini ternyata punya cara-cara seperti ini. Katakan, guna apa yang kau pakai pada suamiku hingga dia langsung menyerahkan proyek bernilai ratusan juta kepadamu? Aku tak perlu menjelaskan apapun padamu. Kembalikan. Mengembalikannya padamu? Kamu pikir kamu pantas mendapatkannya? Jadi kau menolak untuk mengaku, ya? Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Mau bicara atau tidak? Jangan membuatku berbuat kasar padamu. Ibu Bai sudah cukup sabar. Jangan cari masalah. Wanita jahat, kau benar-benar gila. Ibu Bai, kau tidak boleh lagi terlalu berhati lembut. Kalau tidak, dia tak akan pernah kapok. Kontrak ini diberikan olehku kepada grup Ding Xuan. Omong kosong, suamiku adalah CEO grup Ding Xuan. Mengapa dia perlu pelacur tak tahu malu sepertimu untuk membantunya dalam bisnis? Cerita itu kau berani mengatakannya, tapi kau harus tanya dirimu sendiri, apakah kami akan percaya? Kalau tidak percaya, aku bisa meneleponnya dan berhadapan langsung dengannya.
Halo? Ding Xuan, aku mau kamu jelaskan ke orang-orang ini tentang proyek pengembangan lahan West City. Siapa yang memberikannya padamu? Ya, kan kamu yang memberikannya padaku. Semua yang kumiliki berasal darimu. Aku ada di bangsal bersalin rumah sakit umum kota. Aku kasih waktu 10 menit untuk sampai ke sini. Atau kontrakmu batal. Ada apa sayang? Aku lagi nyetir, aku segera ke sana. Halo, Ding Xuan. Maksudmu apa? Jelaskan. Jelaskan apa? Siapa ini? Apa? Bukannya dia bilang bapak bayi itu suaminya? Masa dia nggak kenal suaranya? Bye Ding Xuan, kamu? Sayang, sinyalku jelek. Nanti dulu, aku harus pergi. Halo, sayang? Halo? Hei, dia tadi manggil orang itu Ding Xuan, bukannya itu nama CEO grup Ding Xuan. Dia berani banget manggil nama depannya langsung. Iya, Bol. Dan Bapak Bayi malah nggak tahu dia siapa. Jangan-jangan dia bicara jujur. Ibu Bai, apa yang terjadi di sini? Kenapa Bapak Bai? Sekarang bisa kembalikan barang-barangku padaku? Kamu keterlaluan, perusak rumah tangga. Gak heran kamu berani datang ke sini dengan seenaknya hari ini. Jadi kamu sudah merencanakan semuanya. Pertunjukan yang bagus sekali kau mainkan. Nah, ya, kok aku nggak kepikiran ya? Dia pasti bukan cuma mencuri suami orang, tapi juga sudah menyewa aktor sebelumnya untuk menyamar sebagai Bapak Bai. Tapi kalau kamu begini, walaupun Ibu Bai nggak marah, Bapak Bai pasti nggak bakal membiarkanmu. Betul, perusak rumah tangga ya perusak rumah tangga. Tingkah lakunya sangat menyedihkan dan rendah. Dia bukan cuma menipu bapak bayi, tapi juga mau menipu kami, para ibu dan keluarga kami. Dia benar-benar main sandiwara. Kamu bilang Ding Xuan yang kasih semua ini. Baik, aku akan hancurkan semua ini hari ini. Agar kebohonganmu jadi percuma dan kamu nggak bakal pernah lagi mengincar sedikit pun uang suamiku. Kamu gila, kamu mau ngapain? Ini kontrak yang susah payah ku dapatkan. Kamu yang dapatkan proyek ini? Dasar wanita sialan, sampai kapan kamu mau terus berbohong? Lupakan yang lain. Mana mungkin kamu dengan perut sebesar ini bisa mendapatkan proyek sebesar itu? Kami mungkin baik hati, tapi kami nggak bodoh. Siapa yang percaya omong kosong seperti itu? Betul. Tapi Ibu Bai, bukan nggak mungkin dia pergi untuk negosiasi proyek. Maksudmu apa? Maksudku si perusak rumah tangga ini nggak cuma nggak tahu malu, tapi mungkin juga otaknya nggak normal. Dia pikir bisa dapatkan proyek sebesar itu, tapi pas sampai sana, dia mungkin cuma dimainin dan dimanfaatkan. Kamu tahu, itu sangat mungkin. Kamu benar-benar sudah memikirkan semuanya ya? Diam. Kamu nggak boleh memfitnah anakku seperti ini. Minta maaf padaku dan anakku. Lepaskan. Berani-beraninya kau menyentuhku dengan tangan kotormu. Lepaskan, lepaskan, Ibu Bai. Dia gila. Kau Mau coba apa lagi? perusak rumah tangga. Berani-beraninya kau menyentuhku. Kalau suamiku tahu, dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Betul, Tuan Bai tertarik padamu hanya karena iseng saja. Kau pikir bisa menggantikan posisinya? Mimpi. Lagi pula, anak ini cuma anak haram. Begitu tes DNA keluar, semuanya akan terbongkar. Kau pikir bisa memanfaatkan anak ini untuk mendapatkan keuntungan? Memuakan. Kalian semua tidak tahu kebenarannya, asal menuduh di sini. Akibatnya, kalian sanggup tanggung. Biar ku katakan, yang dikandung Ibu Bai adalah pewaris sah masa depan Ding Xuan Group. Kalau sampai terjadi sesuatu, kalian sanggup bertanggung jawab? Asal menuduh, perusak rumah tangga sepertimu berani menyebut diri manusia? Aku sudah hidup cukup lama untuk melihat berbagai macam orang. Perusak rumah tangga yang tak tahu malu berani menyebut diri manusia? Kau pikir dengan ini, kau bisa naik kelas? Begitukah? Hari ini, aku akan menghancurkan semua harapanmu. Aku akan membuatmu dan anakmu pergi dari sini. Tidak. Kau mau menghancurkan segalanya untuk Ding Xuan? Ding Xuan, Ding Xuan. Kamu memanggilnya dengan begitu mesra. Jijik sekali. Berhenti. Kalau kau robek kontrak ini, Ding Xuan tamat riwayatnya. Ding Xuan tamat? Haha. Menurutku, justru akal bulusmu yang tamat. Berhenti.
Ini satu-satunya tali penyelamat grup Ding Xuan. Dan sekarang kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Ku harap kau tidak akan menyesal. Menyesal? Satu-satunya yang ku sesali adalah terlambat mengetahuinya. Aku hampir membiarkan perusak rumah tangga sepertimu mengambil hartaku. Kau dan anak di perutmu lupakan saja. Tapi karena kau sudah datang jauh-jauh ke sini hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pulang dengan tangan kosong. Aku sudah menyiapkan hadiah kecil untukmu dan anakmu. Untuk dinikmati. Hahaha. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku melakukan apa yang perlu dilakukan keluarga baik. Memberimu pelajaran. Sayang, anakmu dan aku bertemu wanita brengsek di rumah sakit. Dia mengganggu kami. Dan coba tebak, dia bahkan menyuruh orang untuk berpura-pura jadi kamu. Siapa yang berani begitu lancang mengganggumu dan membuli anakku? Sayang, siapa yang membulimu? Balas pukul mereka. Kalau mereka mati, aku yang urus. Bai Ding Xuan, apa yang kau katakan? Bai Ding Xuan, apa yang kamu bicarakan? Sayang, kupikir aku mendengar ada yang memanggilku. Yah, cuman wanita sialan dari rumah sakit. Sayang, kapan kamu datang ke rumah sakit? Anak kita dan aku menunggumu di sini. Mau main? Kalau begitu, aku akan temani kamu main seharian hari ini. Wanita jahat ini baru saja memukulmu, bukan? Baiklah, sekarang kalian berdua balas pukul dia. Hancurkan lengan dan kakinya. Ajari dia pelajaran. Suamiku bilang kalau ada apa-apa, dia yang akan urus. Pastikan dia tidak akan berani jadi perusak rumah tangga lagi di kehidupan selanjutnya. Pergi sana. Ini keterlaluan. Apa? Suamiku baru dapat proyek, lalu kau rebut. Dan kamu berani sombong di depanku? Bilang aku keterlaluan? Apa perusak rumah tangga sekarang? Sampai segitunya kurang ajar? Nyonya, kami semua tahu hati Nyonya lembut. Tapi wanita seperti dia, kalau diberi kesempatan, nanti siapa tahu siapa lagi yang akan dia sakiti. Beraninya kau. Ini pembunuhan. Ini kejahatan. Kalian sampah masyarakat. Kejahatan? Pembunuhan? Beraninya kau berkata begitu? Nyonya ingin menghabisi kalian, perusak rumah tangga. Tidak lebih sulit daripada menginjak semut. Untuk apa kami perlu kata seperti pembunuhan? Menyingkirkan wanita tak tahu malu sepertimu adalah bakti masyarakat. Di dunia ini, jika Nyonya menghendaki, siapapun akan dipaksa tunduk di bawah kakinya. Apalagi orang tak berarti yang teriak-teriak seperti hantu di sini. Kau bisa menjadi apa saja, tapi kau memilih jadi perusak rumah tangga. Dan kau menyeret anakmu sendiri ikut mati bersamamu. Sungguh menyedihkan dan mengibah. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak boleh melakukan ini. Anakku tidak bersalah. Jika kalian melakukan ini, tidak takutkah kalian balasannya akan menimpa anak kalian sendiri? Anak Nyonya adalah tuan muda keluarga Bai. Beraninya mulut kotormu bahkan menyebutnya. Anakmu hanyalah nyawa tak berharga. Bagaimana bisa dibandingkan dengan tuan muda? Bahkan sekarang, kau masih berkhayal untuk menggantikan posisinya? Nyonya, jangan buang-buang kata dengannya. Lakukan. Berhenti. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Asal jangan sakiti anakku. Wanita ini cukup melindungi anaknya ya? Kau bilang akan lakukan apapun, kan? Kau sendiri yang mengatakannya. Ya, aku akan lakukan apapun. Asalkan kau ampuni anakku. Bagus. Kalau begitu, berlututlah. Bersujud 50 kali dan minta maaf dengan tulus. Katakan kau tak tahu malu. Katakan kau perusak rumah tangga. Maka aku akan memaafkanmu dan melepaskan anakmu. Kamu. Apa? Bukannya kamu baru saja bilang demi anakmu, kamu mau melakukan apa saja? Sudah diduga, tidak ada hal baik yang pernah keluar dari mulut si penjahat itu. Berhenti berpura-pura jadi ibu yang begitu berbakti. Pada akhirnya, kamu tetap hanya memikirkan dirimu sendiri. Kalau orang sepertimu jadi seorang ibu,
Ibu-ibu di seluruh dunia harus malu karena kamu. Hanya karena Nyonya baik hati dia memberi kamu dan anakmu kesempatan. Kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Karena kamu tidak mau, ya sudah. Aku tidak pernah memaksa siapapun melakukan hal yang tidak mereka inginkan. Maka anakmu harus menderita dan turun ke alam baka bersamamu. Biarkan dia pergi bersamamu. Baik. Aku akan berlutut. Jangan sakiti anakku. Kalau begitu, mulai pertunjukanmu. Dan ingat, pastikan pertunjukannya bagus. Bicaralah. Aku tidak tahu malu. Apa? Aku perusak rumah tangga. Aku pantas mati. Wah, kamu benar-benar bisa mengucapkan hal-hal seperti itu dengan begitu lancar dan fasih. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kau bias Switcher perusak rumah tangga. Tidak ketahu, malu, menjijikan. Sepanjang hidupku, ini benar-benar pertama kalinya aku melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Kamu benar-benar jahat. Ya, wanita ini akhirnya mengaku dia perusak rumah tangga. Kalau begitu, selanjutnya saatnya untuk bersujud. 50 kali. Setiap sujud harus keras dan jelas. Setiap satu pun harus dilakukan dengan benar. Harus satu yang benar. Bu, wanita ini tidak mungkin benar-benar mati, kan? Ayo, bangun. Wanita ini selalu suka jadi korban biar dikasihani. Kurasa. Dia mungkin cuma pura-pura. Seperti yang kuduga, Bu tetap yang paling bijaksana. Kita hampir saja tertipu oleh wanita ini. Walaupun kamu licin dan berpengalaman, lalu kenapa? Dengar baik-baik. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi tidak pernah diingkari. Hari ini, kamu ketemu kami dan Bu, dan kami akan buka kedokmu. Kamu akan mati sengsara seperti layaknya. Karena kamu sudah sadar sekarang dan belum selesai bersujud, maka kami tidak punya pilihan selain menyelesaikan ini sekali untuk selamanya. Kami akan lakukan apa yang perlu dilakukan. Tidak, kalian tidak boleh begini. Kalian akan menyesal. Ini pembunuhan. Berhenti. Kalian semua, kalian kira ini tempat apa? Dan kamu siapa? Berani sekali kamu angkat bicara untuk wanita ini. Kamu tahu dia siapa? Berani-beraninya kamu suruh dia berhenti? Beraninya kamu? Aku tidak peduli dia siapa. Ini rumah sakit. Kita hidup di masyarakat yang diatur hukum. Apa yang kalian lakukan adalah kejahatan. Aku harus melindungi korban dan hak-hak sahnya. Dr. Qin. Nah, lihat siapa ini. Jadi, kamu yang biarkan dia nyelonong dan ambil jatah orang lain Dr. Qin yang hebat, Qin Ming. Katanya janji dengan Dr. Qin sangat sulit didapat. Biasanya sulit sekali ketemu kamu. Tapi hari ini, kamu muncul secara terbuka untuk wanita ini. Sepertinya hubungan mereka tidak biasa-biasa saja. Itu Qin Ming. Sudah 2 bulan aku nunggu, tapi masih belum dapat janji sama dia. Ternyata dia punya hubungan kayak gini sama selingkuhannya. Emangnya dia punya keahlian medis seperti apa sih? Kalau menurutku, dia cuma sensasi aja. Dokter terkenal di internet, cuman itu. Qin Ming, hari ini kamu banyak waktu luang ya, sampai keluar ikut campur urusan yang berantakan ini. Atau jangan-jangan kamu sama si pembuat onar ini punya hubungan khusus? Jujur aja. Iya, jujur aja. Jujur aja. Kamu... Hubunganku dengan Yifei benar-benar bersih. Nggak ada yang perlu dijelasin. Nggak kayak kalian, orang-orang bebal yang nggak kenal hukum, nggak punya batas, dan peri kemanusiaan. Nggak takut ini bisa bikin kalian masuk penjara. Yifei, kalian sudah panggil nama kecil, ya? Kamu bilang nggak ada apa-apa. Siapa yang percaya? Betul, kita baru aja tahu nama lengkapnya. Tapi kamu manggil dia Yifei dengan begitu wajar. Qin Ming, kamu menyalahgunakan kekuasaanmu buat ngurusin wanita ini, membiarkannya nyerobot antrean dan ambil jadwal orang lain. Dan sekarang kamu berani berdiri di sini dan teriak-teriak ke kita. Kamu benar-benar nggak tahu sedang berurusan dengan siapa. Diam. Kalian terus menuduh kami nyerobot antrean dan menyalahgunakan kekuasaan. Kalian punya buktinya? Sejak aku mulai pemeriksaan kehamilanku, aku mengikuti setiap prosedur. Aku mengantri untuk mendaftar.
Setiap langkah terdokumentasi, semuanya tercatat. Dr. Kim dan aku tidak bersalah. Kau tidak bisa begitu saja menjelekkan kami hanya karena kau mau. Kau... Biarkan saja dia merobeknya. Mungkinkah kau merasa bersalah? Kalau mereka mau memalsukannya, pasti mereka akan mengadakan pertunjukan lengkap. Bagi orang-orang seperti mereka, memalsukan data mudah sekali. Bicara soal perusak rumah tangga itu, berani-beraninya menggoda CEO, pasti dia punya akal bulus. Mungkin kita semua meremehkan betapa liciknya dia. Ibu Bai sudah berulang kali menoleransimu. Kau benar-benar larut dalam peranmu ya. Dan kau mengeluarkan tumpukan sampah ini, biar ku beritahu. Sampah ini hanya membuktikan betapa bodoh dan konyolnya kau. Tidak membuktikan apa-apa lagi. Kalian bajingan terus-terusan memanggilnya Ibu Bai. Apa? Kalian tidak tahu siapa Nyonya Grup Ding Xuan yang sebenarnya? Siapa? Jangan-jangan kau pikir perusak rumah tangga ini yang jadi nyonya asli. Benar, pernikahan mereka aku saksikan sendiri. Aku punya foto sebagai bukti. Sekarang apalagi yang mau kau katakan? Aku tidak percaya kau bisa begitu tak tahu malu. Beraninya kau menyeret suamiku ke upacara pernikahan? Apa kau bahkan tahu apa itu sopan santun dan rasa malu? Hati nurani kita benar-benar membatasi imajinasi kita. Perusak rumah tangga zaman sekarang sudah begitu berani sampai segitunya? Berani terang-terangan mengambil foto dan menyodorkannya ke wajah istri sah? Seorang perusak rumah tangga berani mengadakan pernikahan umum dan menyeret kekasihnya untuk menjaminnya. Hari ini aku benar-benar sudah melihat segalanya. Aku menyaksikan keragaman spesies dan betapa menjijikannya mereka. Kalian berdua benar-benar mendefinisikan ulang pemahaman semua orang. Kau... Qinming, jangan. Jangan. Kenapa? Biarkan aku yang mengajari mereka pelajaran. Qinming, akan demi melanggar hukum dan menyerang pasien. Kamu ini dokter. Kalau kamu terlibat konflik dengan mereka, karirmu bisa berakhir. Demi kamu, aku tidak bisa memikirkan itu lagi. Tidak, tapi aku tidak mau kehilangan dokter sebaik kamu. Kalau kamu benar-benar mau membantuku, mereka menghancurkan ponselku, tolong hubungi sekretaris Jiang untukku. Dia akan pastikan aku dilindungi. Jangan ragu-ragu, pergi sekarang. Aku peringatkan kamu. Setiap gerakanmu direkam oleh CCTV rumah sakit. Kalau ada yang berani menyentuh Yifei lagi, aku akan buat kamu menyesal. Pergi sekarang. Siapa sangka wanita ini punya penolong yang cukup bisa diandalkan. Kalau dia tidak bilang begitu, kita mungkin akan dalam masalah besar. Bu, sekarang Bu tidak perlu khawatir lagi. Kalau begitu kita akhirnya bisa kembali ke permainan kita. Jimuran, aku lawan kamu. Wanita jahat, masih mau menyerangku ya? Tuan Bai sudah datang. Sayang, kenapa lama sekali? Ini Bapak Bai dari grup Ding Xuan. Bapak Bai CEO besar, ternyata datang sendiri, tampan dan berwibawa. Dia dan istrinya pasangan yang serasi. Sayang, kenapa? Kamu dan bayinya baik-baik saja? Ceritakan apa yang terjadi, aku akan pastikan mereka membayarnya. Sayang, kalau ada yang ganggu aku atau anak kita, kamu akan beri pelajaran, kan? Tentu, kalian berdua orang terpenting bagiku. Kalau kamu dizalimi, aku akan pastikan siapapun yang melakukannya membalas 1000 kali lipat. Lihat pasangan itu. Itu baru cinta sejati. Iya, wanita jahat itu jauh di bawahnya. Beraninya dia sedang hamil berlomba dengan Ibu Bai. Bapak Bai segera akan melihat sifat asli wanita jahat itu dan memberi hukuman setimpal untuk membela Ibu Bai. Apa yang terjadi denganmu? Ibu kenapa di sini? Ini semua salah Nonali. Dia maksa ibu main mahjong beberapa ronde. Ibu dengar kamu ada masalah di sini. Jadi ibu buru-buru ke sini. Ibu. Anakku sayang, siapa yang tega mengganggu wanita hamil sepertimu? Ding Xuan, pasti akan membelamu. Benar kan Ding Xuan?
Ibu, aku gagal melindungi Muran. Tapi urusan ini seharusnya tidak merepotkan ibu. Itu memang tidak benar. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan memberi pelajaran pada yang mengganggunya. Ding Xuan, ibu harus bilang sesuatu padamu. Muran sedang mengandung anakmu. Kalau ada sesuatu yang membahayakan bayinya, kau akan menyesal seumur hidup. Ya, ibu benar sekali. Bapak Bai CEO besar, tapi masih sangat hormat pada ibu mertuanya. Dia suami teladan. Ibu, jangan salahkan Ding Xuan. Ding Xuan sangat sibuk. Kalau mau menyalahkan, salahkan wanita jahat itu. Ya, Ibu, semua ini karena wanita jahat itu. Kita harus beri dia pelajaran. Wanita jahat apa yang terjadi? Ibu, itu wanita jahat itu. Dia mencoba mencampuri Bapak Bai dan istrinya. Dan sekarang dia pura-pura mati di sana. Ding Xuan, kamu selingkuh? Bu salah paham. Perasaanku pada Ran tulus sepenuhnya. Tulus sepenuhnya. Lalu soal orang jahat yang mereka bicarakan itu apa? Maksudnya? Bu, aku juga tidak yakin. Tapi aku dengar Ran bilang dia sedang dibully. Jadi aku langsung buru-buru ke sini. Lalu Baresi menunggu apa lagi? Pergi beri dia pelajaran. Mohon tenang, Ibu. Walaupun si pembuat onar ini sengaja datang ke sini untuk membuat masalah untuk Ibu. Tapi untungnya Ibu sudah siap. Perempuan sialan itu tidak berhasil menguasai keadaan. Betul. Bu, aku punya ini. Kalau kita berisi pembuat onar itu suntikan ini, dia tidak akan bisa membuat masalah lagi selamanya. Putriku yang pintar, kamu benar-benar tahu cara menghilangkan kekhawatiran di masa depan. Karena kita punya barang bagus ini, masih menunggu apa lagi? Lakukan sekarang. Kenapa kita masih di sini menunggu si pembuat onar itu dilahirkan kembali? Aku akan pergi sekarang untuk menghilangkan kekhawatiran kita di masa depan. Setelah selesai, kita bisa menikmati pesta yang meriah bersama. Selamat, Ibu. Ucapan selamat dari hati kami. Mulai sekarang, dunia akan damai. Ya, keluarga yang stabil sangat penting bagi seorang anak. Masa iya kita biarkan perusak rumah tangga merusak segalanya? Kita harus memotongnya sejak di akar. Tunggu. Sayang, ada apa lagi? Kamu cuman gak mau lepasin ya? Sayang, aku nggak tega. Apa? Kenapa Pak Bai bilang begitu? Jangan-jangan kamu beneran gak tega ninggalin wanita bejat itu? Susah dibilang. Tipe wanita kayak gitu jago banget merayu orang. Belum denger? Ada sekolah pelatihan khusus yang ngajarin cara merayu CEO. Pasti wanita ini lulusan sekolah itu. Caranya canggih banget. Sayang, maksud kamu apa sih sebenarnya? Sayang. Ding Xuan, oh Ding Xuan, kamu selalu kelihatan jujur dan stabil. Siapa sangka kamu malah bakal belain wanita ini di depan semua orang dan mempermalukan Ran kayak gitu? Ibu Ran, kamu salah paham. Salah? Barusan kamu bilang gak tega. Mana ada yang salah paham? Ran, kamu istriku. Lagi pula, kamu lagi mengandung anak kita. Masa aku tega biarin kamu nanganin tugas yang susah dan berbahaya kayak gitu? Jadi maksud kamu? Maksudku urusan kayak gini. Ya udah, seharusnya aku yang urus sebagai kepala rumah tangga. Kamu sama ibu tinggal duduk santai nonton aja. Oh. Aku tahu kok sayang, kamu yang terbaik buat aku sama anak kita. Memang sih Ding Xuan kita, dia tahu cara ngurus keluarganya, istri dan anaknya, pintar juga dia. Nggak kayak kamu. Mama, nggak usah ngerendahin aku cuman buat puji menantumu, iya kan? Kamu nggak ngerti ya? Yang menantuku lakukan itu sambil menyelam minum air. Nggak cuma dia bisa singkirin si pengacau itu, tapi dengan nanganin sendiri, selesai semua masalah. Jadi nggak ada yang bisa curiga kalau dia sama barang kotor itu ada hubungan gelap. Pak Bai emang beneran Pak Bai? Nggak heran bisnisnya sukses banget. Keberanian dan visinya nggak ada tandingannya. Oke, karena udah kayak gini Ding Xuan, kami serahkan ke kamu buat urusin wanita sialan itu. Ibu, jangan khawatir. Aku bakal urusin masalah ini sampai tuntas dan bersih. Aku nggak bakal ninggalin ekor. Apa? Bapak Bai, ada masalah dengan Project West City. Bapak sebaiknya tanya Nyonya apa yang terjadi. Baik, aku akan cari dia sekarang. Hei sayang, ada apa lagi? Sayang, ada proyek besar di perusahaan yang hampir selesai, hampir finalisasi. Aku harus buru-buru kembali. Kalau begitu, bagaimana dengan wanita buruk itu? Sayang, kamu dan ibu yang urus dulu ya. Nanti aku kembali untuk membereskan kekacauannya.
Kamu? Ibu? Sudahlah, sudahlah. Jangan marah. Ding Xuan ada proyek besar. Semua untukmu dan anak-anak. Kamu sangat beruntung. Oh, hal kecil ini kita bisa urus sendiri. Sebenarnya, sempurna. Aku akan balas dendam sendiri dan melampiaskan emosi. Benar Nyonya, CEO sehebat Bapak Bai yang masih sangat peduli padamu dan keluarga. Sulit mencari orang seperti itu di dunia ini lagi. Karena Bapak Bai sibuk, kalian sebaiknya tetap ikuti rencana semula dan lakukan sendiri. Anggap saja sebagai cara melampiaskan emosi. Jujur, aku tidak ingin melakukan apa-apa. Lagi pula, aku sedang hamil dan aku khawatir bisa mempengaruhi bayi. Nyonya, kami semua tahu hati Nyonya baik. Tapi mengasihani penjahat ini adalah kekejaman terbesar untukmu dan anakmu. Kamu tidak boleh lemah hati di saat kritis seperti ini. Kamu tidak boleh mengasihani sekarang. Singkirkan dia. Singkirkan dia. Singkirkan dia. Kamu sendiri punya anak. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dan tidak takut karma akan menimpa anakmu sendiri? Anakku, beraninya kamu menyebut anakku. Membiarkanmu hidup adalah ancaman terbesar bagi anakku. Anak di perutmu ini tidak pantas untuk disebutkan sejajar dengan anak ibu. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Benar. Bahkan jika hanya untuk ketenangan tuan muda di masa depan, kita harus membantu ibu menyingkirkan benda di perutmu itu. Agar nanti kamu tidak bisa memakai hal semacam sampah sepertimu untuk menguasai orang lain. Kalian berdua, kalian hanya memutarbalikkan fakta. Wanita jahat, kalian membantu dan mendukung kejahatan. Kalian akan membayar harga yang mengerikan untuk ini. Alangkah bagusnya membantu dan mendukung kejahatan. Hari ini, kalau kami tidak memberimu hukuman yang pantas, barulah itu benar-benar membantu dan mendukung kejahatan. Betul. Hari ini, kami akan menjadikanmu contoh. Untuk membunyikan lonceng peringatan bagi orang jahat sepertimu yang berniat busuk, ingin melampaui batasmu. Untuk membuatmu meninggalkan gagasan bodoh ini untuk selamanya. Diam. Aku bukan orang jahat. Lepaskan aku. Beraninya. Tuan Lu, apa Anda baik-baik saja? Maaf Tuan Lu, masalah di Kota Barat agak rumit. Aku terlambat. Tidak apa-apa. Untung kamu tidak ada di sini. Selama ini aku sudah menonton pertunjukan yang cukup menarik. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan semuanya. Wanita tadi memanggil orang jahat itu Tuan Lu. Dia juga bilang kesepakatan Kota Barat dinegosiasikan olehnya. Mungkinkah dia... Ibu, apa Anda baik-baik saja? Ibu, Anda tidak benar-benar takut padanya, kan? Konyol. Mengapa aku harus takut padanya? Pelaku berulang seperti dia. Hanya bisa menipu orang-orang sepertimu. Diam! Kalau berani bicara omong kosong lagi, aku akan, atas nama grup Lu, menuntutmu atas pencemaran nama baik dan merusak reputasi orang. Ke grup Lu, mungkinkah yang masuk 10 besar di dunia, beasiswa 3 tahun, berturut-turut menjadi nomor 1 di daftar Forbes Daxia, grup Lu itu? Benar. Kamu. Lucu banget. Baiklah, kamu sudah menutup kesepakatan. Aku biarkan saja. Tapi sekarang, kamu bahkan menyewa figuran Hump untuk memerankan bawahanmu. Memanggilmu Presiden Lu. Presiden Lu dari grup Lu, apanya? Kamu hidup di dalam sinetron. Terbuai dalam fantasimu sendiri. Sudah kuduga. Wanita-wanita itu pasti dari agen penyewaan artis. Paketan. Pertama, sewa orang untuk menyamar sebagai Presiden Bai. Lalu kamu sendiri yang main jadi CEO. Betul, sekarang jadi masuk akal. CEO sungguhan datang untuk pemeriksaan kehamilan tanpa ada yang menemani. Dan bahkan tidak menggunakan jalur VIP. Kalau sampai tersebar, siapa yang percaya? Kalau mereka semua artis, maka ini sangat cocok. Jadi begitu rupanya. Gara-gara hamil, jadi pikun. Aku hampir tertipu lagi dengan tipu muslihatnya. Barusan, aku juga hampir percaya. Tapi ada yang aneh, sekarang aku paham. Kalau dia benar-benar CEO besar, kenapa dia datang ke sini untuk menderita seperti ini? Dikeroyok? Diam.
Presiden Lu hanya tidak ingin menggunakan hak istimewanya. Dia ingin pemeriksaan yang sederhana. Dia tidak ingin membuat rumah sakit atau teman dokternya repot. Siapa sangka itu malah jadi alasanmu untuk meragukannya. Sudahlah, Sekretaris Jiang. Jangan terlalu banyak menjelaskan pada mereka. Ayo kita masuk. Mau kabur? Nggak semudah itu. Lepaskan aku. Tolong, ada yang menyerang wanita hamil. Aktris ini benar-benar total. Semua untuk seorang penipu, menyerang wanita hamil. Dan yang lebih parah lagi, dia itu istri CEO. Apa dia sanggup menanggung risikonya? Bapak Sekretaris Jiang. Dia yang duluan nyerang aku. Bawahan saya hanya membela diri. Lagi pula, kami nggak sentuh dia sama sekali. Siapapun yang kamu laporkan, kami nggak akan bertanggung jawab atas apapun. Perutku sakit. Perutku sakit. Bayiku. Kalian para pembantai. Kalian bunuh bayiku. Kalian senang sekarang? Demi menghormati CEO Lu, hari ini aku kasih ampun nyawamu yang menyedihkan ini. Tapi ini akan diserahkan sebagai bukti. Nanti saat waktunya tiba, kamu, kejahatanmu aku nggak akan lewatkan satupun. Kembalikan. Itu punyaku. Ini penyitaan ilegal milik orang lain. Kamu melakukan kejahatan. Jadi kamu tahu itu kejahatan. Kenapa kita nggak telepon polisi sekarang juga? Mari kita lihat siapa yang ditangkap duluan. Kamu mau telepon polisi? Gimana kalau yang datang penipu lagi? Kalian semua belum puas dengan akting ini? Kamu sudah. Sekarang, yang paling penting adalah masuk dan periksa apakah bayiku baik-baik saja. Kalau ada yang salah, suruh orang kumpulkan bukti kejahatan mereka. Kumpulkan semuanya. Setelah pemeriksaan kehamilan kami, langsung telepon polisi. Tapi CEO Lu, CEO palsumu mau kabur. Tapi Antek ini benar-benar larut dalam perannya. Apa kamu masih berkhayal kalau stasiun TV akan kasih kamu penghargaan aktris pendukung terbaik? Sayangnya kamu salah pilih kuda. Kamu harus tunggu sampai kehidupan selanjutnya. Tangkap semua pengacau rumah sakit ini. Tangkap mereka. Hei, bukannya kamu pelindung setia? Ada apa? Takut? Nyonya, kamu memang pelupa ya? Mereka ini cuma aktor bayaran. Dibayar cuma buat omong doang. Kalau mau mereka jalanin aksi, kayaknya itu bayarannya beda. Oh iya, HP-nya Presiden Lu sudah hancur. Gimana mau bayar? Jangan-jangan mau minta Presiden bayi palsu itu yang bayar. Sebaiknya kamu minggir. Baru mungkin aku pertimbangkan buat nggak terlalu keras di pengadilan. Jadi maksudmu, aku harus berterima kasih padamu. Cium kakimu, anggap kamu penyelamatku. Kamu adalah santo hidup. Presiden Lu, mungkin aku harus telepon Presiden Bai. Nggak usah. Aku nggak mau ada urusan sama pria itu. Tapi Presiden Lu, Yang bener aja. Dengar-dengar sih, kayaknya yang sebenarnya, aktor yang jadi presiden bayi itu dapat job lain dan malas urusin kamu. Saranku, tahu diri aja, jangan berdiri di sini buang-buang waktu kami dengan omong kosong. Kamu cuma buang-buang waktu semua orang. kalian ini katak dalam tempurung, sok tahu. Katak dalam tempurung? Kalau mau kami hormati kamu, boleh. Bawa Presiden bayi yang asli ke sini. Baru kami izinkan kamu masuk buat periksa. Nggak cuman itu, kami akan minta maaf dengan hormat dan mohon ampun. Baik, kalau kami bisa bawa dia ke sini, kalian lebih baik minggir tanpa ribut. Tentu saja, tapi hanya kalau itu presiden bayi yang asli. Jangan berani-berani bawa aktor lain, palsuan lain, buat bohongin kami. Sebaiknya jangan coba-coba main curang. Lagi pula, di sini ada pemeriksa keaslian paling profesional. Bahkan kalau kurang satu tahi lalat, nyonya di sini akan tahu itu palsu. Halo Presiden Bai, ini Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang, di mana kamu? Aku lagi nyariin kamu. Kok bisa suara orang ini terdengar sangat mirip dengan Presiden Bai? Buat kalian mungkin terdengar sama, tapi bagi kupingku banyak kejanggalan. Aku kasih tahu, pria itu bukan suamiku. Presiden Bai, manajer Lu dan aku saat ini sedang di rumah sakit swasta terbaik kota, bagian kebidanan dan kandungan. Kamu harus sampai di sini dalam 3 menit. Kalau terlambat, sudah terlambat. Oke, aku sedang dalam perjalanan. Tunggu aku. Itu beneran Presiden Bai atau bukan sih? Suaranya mirip sih. Tapi istri aslinya bilang detail vokalnya agak aneh. Lagi pula, dengan teknologi canggih sekarang, memalsukan rekaman suara itu mudah. Siapa sangka kamu lumayan jeli melihat penipuan. Dia berani-beraninya memutuskan telepon Presiden Bai. Pasti ada yang tidak beres di sini. Iya, kayaknya dia takut kalau terus ngomong bakal ketahuan. Makanya,
Dia buru-buru nutup telepon. 2 menit lagi. Asli atau palsu nanti ketahuan. Diam. 2 menit apanya? Aku nggak ada waktu buat ikut-ikutan aktingmu. Nyonya nggak akan tertipu lagi sama trikmu. Tangkap mereka. Lindungi Presiden. Hei, Dr. Qin, monyet-monyet ini bukan bantuanmu kan? Kamu terus mempermalukan Yifei, membuat masalah untuknya. Kami punya bukti untuk semua yang telah kamu lakukan. Jangan pikir hanya karena kamu hamil, kami tidak bisa menggugatmu. Ayo, gugat saya. Ayo, gugat saja. Suamiku bilang, saat kita memberi pelajaran pada sampah, apapun yang terjadi, dia akan urus semuanya. Kamu pikir kamu bisa mengancam saya? Saya pikirku seorang dokter pasti sedang meresepkan terlalu banyak obat dan akhirnya minum obat yang salah sendiri. Kalian sampah. Kalian semua akan jadi orang tua, tapi tak bisa bedakan benar dan salah. Tidak takut ini akan berdampak buruk pada janin? Dr. Chin, Anda terlalu banyak berpikir. Yang kami lakukan sekarang hanya memberitahu mereka bahwa keadilan akan menang. Penipu, perempuan, dan dokter-dokter tak beretika itu akan dapat balasannya. Kamu. Dr. Chin, abaikan saja mereka untuk sementara. Bisakah saya masih periksa sekarang? Janji temu Anda belum selesai. Saya antar kamu ke sana. Sayang, kapan kamu sampai? Apa kamu mau meninggalkan kami? Sayang, aku sudah di depan pintu. Sayang. Sayang, kenapa lama sekali? Ada apa sekarang sayang? Orang-orang yang menindasmu tadi belum ditangani? Tidak, dia bahkan menyewa sekelompok aktor dan mantan pacarnya untuk menyerangku bersama. Apa? Siapa yang berani? Jangan khawatir sayang, hari ini aku akan pastikan dia dapat balasannya. Itu dia. Perempuan itu. Bai Dingxuan. Siapa yang mau kamu beri pelajaran? Sayang, kamu lagi ngapain di sini? Sayang, kamu... Bai Dingxuan, Pak Presiden Bai. Aku penasaran, Pak Presiden mau ngasih pelajaran apa ke aku? Sayang, jangan takut. Aku tahu, kamu cuma lagi kesurupan sama si perayu ini kan? Gak apa-apa. Asal kamu putusin hubungan sama dia hari ini, aku bakal maafin kamu. Aku gak bakal nyalahin kamu sama sekali. Dingxuan, punya istri kayak Muran yang sabar dan pemaaf. Kamu harus hargai kesempatan ini. Walaupun kamu cuma main-main di luar terpaksa karena keadaan. Tapi wanita yang lapang dada kayak anakku, yang langsung memaafkan begitu saja. Lihat tuh ceweknya. Dia bikin Pak Presiden Bai marah banget sampai nggak bisa ngomong. Iya juga, cakep juga ya si imut-imut ini. Berani-beraninya dia datang ke sini dan pamer di depan istri sah, dia nggak tahu diri. Sekarang Pak Presiden Bai pasti bakal ngasih pelajaran ke dia. Sayang, aku tahu. Kamu cuma takut bayi di dalam kandunganku bakal lihat kamu ngasih pelajaran ke cewek ini. Iya kan? Gak apa-apa. Itu malah bakal bantu dia tumbuh jadi lebih kuat dari awal. Dengan begitu, dia bisa jadi penerus grup Dingxuan kita. Maksudku menantu. Anakmu ditakdirkan untuk jadi presiden masa depan grup Dingxuan. Guncangan kecil kayak gini gak bakal ngaruh. Kamu langsung aja lakukan. Baik, Jimuran, kamu mau aku lakukan begitu kan? Iya, sayang. Ayo, lakukan. Dingxuan, maksudmu apa ini? Sayang, kamu lagi ngapain? Ya, menantu, kamu sudah hilang kesabaran. Kamu salah pukul orang. Itu Muran. Benar, Tuan Bai. Kalian semua, diam. Sayang, maksudmu apa? Jelaskan. Maksudku apa? Kenapa kamu tidak lihat apa yang sudah kamu lakukan? Bai Dingxuan, kamu berani memukulku demi perempuan ini. Kamu memukulku. Tuan Bai, akhirnya kamu datang. Tapi kamu datang tepat waktu. 3 menit tepat waktu. Apa Tuan Bai benar-benar menelepon dia? Kira, Nyonya Bai juga menelepon Tuan Bai tadi.
Pasti Nyonya Bai yang meneleponnya. Diam, kamu pikir ini jam berapa? Dan kamu masih membela si Nyonya Baimu itu? Kamu tidak lihat Tuan Bai, demi perempuan yang dia sebutkan, dia dihukum berat. Bai Dingxuan, kamu tidak benar-benar tertipu oleh perempuan ini, kan? Kamu tidak benar-benar meninggalkan kami, ibu dan anak, kan? Betul, anakku sedang mengandung anakmu yang sah. Dan kamu malah membela perempuan lain, Bai Dingxuan. Apa kamu punya hati nurani? Benar Tuan Bai. Perempuan ini, dia punya niat jahat. Baru saja dia sendiri tidak sengaja membocorkan kalau anak di perutnya mungkin bukan anakmu. Betul, dan dia dengan dokter itu juga terlibat. Baru saja mereka berdua bahkan berpelukan. Semua orang di sini bisa bersaksi. Sayang, kamu sudah dirugikan. Sayang. Sayang. Sayang, kamu memang berniat melindunginya, ya, wanita ini. Aku tanya kamu, luka di wajahnya, siapa yang memukulnya? Wanita ini dan orang-orang yang dibawanya, orang-orang itu. Merekalah yang melakukannya. Jimuran, aku tanya kamu, siapa yang memukul wajahnya? Ini bukan kami, bukan kami, bukan kami. Aku yang melakukannya. Terus kenapa? Kamu benar-benar mau meninggalkan kami demi wanita seperti dia, istri dan anakmu sendiri? Jimuran, kamu punya anak sendiri. Bagaimana bisa kamu tega bersikap begitu kejam? Kamu pantas jadi ibu? Kamu masih manusia? Aku tanya kamu, sebenarnya apa yang kamu lakukan padanya? Seperti ini atau seperti ini, benar kan? Tidak, Dingxuan. Tidak, Dingxuan. Biar aku jelaskan. Biar aku jelaskan. Jelaskan, kamu lebih baik berharap dia memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Bai Dingxuan, kamu benar-benar mau aku pergi memohon pada si manis itu? Kamu nggak takut orang-orang bakal ngomong? Kamu nggak mikirin anakmu sendiri? Pak Bai, tolong tenang. Apa yang dikatakan istrimu masuk akal. Ini menyangkut masa depan grup Dingxuan. Iya. Apa si manis itu sebar gosip yang bikin kamu salah paham sama istrimu? Ah, yang bener aja. Nggak ada yang nggak bisa dijelasin. Bicarain aja berdua. Betul, menantu. Pikirkan anaknya. Diam kau. Jimuran, aku mau kamu berlutut dan minta maaf padanya. Kamu dengar? Di depan semua orang ini, kamu mau aku berlutut dan minta maaf sama si manis itu? Kamu sudah gila. Kamu yang gila. Saat kamu berani sentuh dia, kamu pantas mati. Kamu pantas mati. Bai Dingxuan, kamu yang dulu memohon agar Muran menikahimu. Dia sedang mengandung anakmu. Dan kamu perlakukan dia seperti ini, aku pasti buta. Masih belum terlambat untuk menyesal sekarang. Tapi sebelum itu kamu harus berlutut di depannya. Minta maaf. Kamu mau aku minta maaf sama si manis ini? Aku nggak salah. Aku nggak akan minta maaf. Kamu nggak mau minta maaf? Kalau gitu kembalikan villa dan mobil yang aku kasih ke kamu. Apa bajingan Bai? Kamu mau manfaatin kami lalu buang kami. Kamu sampai segitunya buat si manis? Kalian sendiri yang minta. Kamu? Ibu? Bai Dingxuan mau kamu minta maaf. Kalau gitu minta maaf saja. Kamu harus kasih muka pria di depan umum. Apa yang sudah ibu ajarkan selama ini? Kok bisa lupa? Ibu? Kok ibu juga berpihak ke dia? Sayang, melihat situasi sekarang, kamu itu telur, nggak bisa melawan batu. Mengalah dulu saja untuk sekarang. Lalui ini dulu. Nanti, kamu bisa beresin semuanya sama Dingxuan. Dan semua ini akan selesai. Kalau kamu benar-benar bikin dia marah, ibu takut. Cepetan. Cukup, Bai Dingxuan. Udah, jangan pura-pura. Sayang, dengerin aku. Dia pasti bisa jelasin semuanya. Ini semua cuma salah paham. Bai Dingxuan, kamu yang jelas-jelas salah. Kamu main-main sama perempuan murahan. Dan aku maafin kamu. Kenapa aku yang harus minta maaf? Iya, anak. Perempuan-perempuan di luar sana pasti niatnya nggak baik. Kamu mungkin lagi bingung karena dia. Nggak tahu mana yang benar. Begitu kamu sadar, mungkin seluruh hartamu udah digondol. Nanti kamu baru nyesal, tapi sudah terlambat. Dengar ya.
Hari ini kamu harus pilih dia atau aku. Cuma satu, dia atau aku. Sepertinya kamu masih belum paham situasinya. Antara kamu dan aku nggak pernah ada pilihan. Lagi pula, bukan dia yang putuskan. Dasar perempuan murahan tak tahu malu. Aku lawan kamu. Jangan dekat-dekat. Bai Dingsuan, kamu yang kasih tahu dia sendiri? Atau Aku? Pak Lu, soal kerugian yang baru mereka timbulkan padamu, kami sudah hubungi polisi dan kumpulkan semua bukti. Kami tidak akan ajukan gugatan resmi. Hubungi polisi? Dan gugatan? Apa kamu kecanduan jadi korban? Kamu pikir kamu nakutin siapa? Betul. Kamu yang tak tahu malu berani naik ke ranjang Pak Bai, coba dapetin sesuatu tanpa usaha. Dan kamu bahkan berani bilang, Pak Bai numpang ketenaranmu. Dan Project West City itu diamankan sama kamu? Kocak banget. Cewek busuk sok-sokan jadi Phoenix. Setelah akting segitunya, kamu mungkin mulai percaya sama kebohonganmu sendiri. Sayang sekali buat kamu Pak Bai dan aku nggak percaya. Sayang, mungkin kita tunda dulu hubungi polisi. Oh, menantu, aku tahu kamu mau damai, tapi kita nggak bisa biarkan penjahat ini semena-mena. Lihat lukamu, dan waktu janji temu prenatal, diam. Janji temu prenatal, Bai Dingsuan. Suami macam apa kamu? Ayah macam apa kamu buat anak kita? sayang biar aku jelasin. Jelasin apa? Waktu aku minta kamu ikut, kamu bilang apa? Waktu anakku dan aku diganggu, kamu di mana? Aku benar-benar ada kerja di kantor. Omong kosong, katanya kamu nggak ada waktu. Selama masa kehamilan ini, aku nggak pernah sekalipun minta kamu untuk ada buat aku. Hari ini pemeriksaan kehamilan terakhirku, dan kamu masih juga nggak bisa datang. Tapi kamu ada waktu buat pemeriksaan dia. Sayang, aku tahu aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Tolong. Bai Dingshuan, kamu sudah gila ya? Kamu panggil perempuan lain sayang dan temani dia periksa? Bai Dingsuan, kamu kenapa sih? Walaupun Moran bisa nerima semuanya dan maafin kamu, kita nggak bisa biarin dia berani-beraninya kayak gini, menginjak-injak kamu. Terus reputasi Dingsuan Group jadi apa? Ibu. Dingsuan, gimana bisa kamu lakukan ini sama aku dan ibu? Kamu kenapa sih? Dia sudah kesurupan sama perempuan itu, dia membelakangi keluarganya sendiri. Oh, anakku, hidup ibu sengsara banget. Diam. Hati-hati bicara, kalian berdua. Kalau berani nggak hormat dia lagi, jangan salahin aku nanti. Sayang, kasih aku kesempatan lagi, tolong. Jangan sentuh aku. Kamu membuatku jijik. Sayang, aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon kasih aku satu kesempatan lagi. Aku sumpah nggak akan terulang lagi. Aku bisa kasih kamu kesempatan. Tapi dia nggak. Kamu wanita jahat. Apa yang kamu lakukan padanya? Dingsuan, lepaskan aku. Aku difitnah. Semua karena dia. Semua karena wanita jahat ini. Dia telah mengaduk-aduk masalah antara kita. Dia hanya mencoba memecah belah kita. Itulah mengapa dia mengatakan semua ini. Benar, Dingsuan. Kamu tidak boleh tertipu oleh rencana wanita jahat itu. Kamu dan Muran adalah pasangan suami istri. Kalian adalah keluarga. Diamlah. Aku tidak pernah menjadi keluarga dengan kalian. Sayang, mereka tidak masuk akal. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos dari ini. Kita adalah keluarga. Aku masih ayah dari anak itu. Oke? Tidak, aku tidak punya keluarga seperti kalian. Anakku tidak punya ayah seperti kamu. Dingsuan, kamu dengar itu? Dia berbohong padamu. Anak di perutnya bahkan bukan milikmu. Untuk mendapatkan proyek itu, dia tidur dengan banyak orang. Ditinggalkan. Lalu dia menyematkan bayi ini padamu. Kamu tidak mengerti. Ya, Tuan Bai. Dia mengatakannya sendiri bahwa dia mengamankan Project West City. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Selain itu, seorang pria dengan status Anda, Tuan Bai, mengapa Anda perlu dia untuk membawa bisnis? Dia berani menyebarkan rumor seperti itu. Wanita seperti itu Anda tidak bisa menyimpannya di sisi Anda. Kolaborasi Project West City telah mengalami masalah. Mungkinkah? Jangan sebut Project West City padaku. Sayang, Kamu tidak pantas mendapatkannya. sayang,
Kolaborasi West City kamu sudah menjanjikannya padaku. Bagaimana bisa ada masalah sekarang? Itu dulu, tapi sekarang berbeda. Sayang, apa maksudmu? Aku sudah menyiapkan seperangkat rencana lengkap, prospek pengembangan tanah itu dan perencanaan jangka panjangnya. Tidak ada yang memahaminya lebih baik dariku. Bai Ding Xuan, bahkan sekarang pada titik ini, bagaimana kamu masih bisa begitu berkhayal? Ya, aku pernah menginginkan tanah itu untuk menenangkanmu. Aku ingin mengisi kesenjangan pendanaan $1 miliar dari grup Ding Xuan. Tapi sekarang, kamu telah menghancurkan semua itu dengan tanganmu sendiri. Bagaimana mungkin ini? Lihat sendiri. Apa ini? Siapa yang merobek ini? Jimuran kamu ya? Ya, aku yang melakukannya. Aku melakukannya supaya wanita itu tidak mendapat 1 sen pun. Aku ulangi sekali lagi, jangan panggil dia wanita itu. Ding Xuan, kamu kenapa sih? Muran melakukan ini untukmu. Dan demi kebaikan keluarga ini. Diam, untukku, semua yang kumiliki hampir hancur karena dia. Sayang, ayo kita pulang sekarang. Kita akan buat kontrak baru, oke? Berhenti. Seperti yang kamu lihat, kesempatanmu sudah hilang. Pak Lu, sesuai perjanjian pranikah, semua syaratnya ada di sini. Tanda tangani. Dan pergi dengan tangan kosong. Pergi dengan tangan kosong. Ding Xuan. Apa ini? Sayang, aku tahu aku salah. Ada apa? Pak Bai malah berlutut. Dan dengan begitu tegasnya memanggil wanita itu sayang. Iya, dia bilang lebih natural daripada nyonya. Dan begitu penurutnya. Sebenarnya apa hubungan mereka? Ding Xuan, apa yang terjadi? Kenapa kau memanggil wanita ini, menyebutnya istrimu? Lalu aku ini apa? Kita punya perjanjian. Selama Moran melahirkan, kau akan memberinya pernikahan yang megah. Tapi sekarang bayinya hampir lahir. Dan kau malah. Kau menyebut wanita jahat ini istrimu. Kau berutang penjelasan pada kami. Penjelasan. Kenapa kau? Katakan padaku sekarang. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Bagaimana bisa? Tuan Bai, katakan sesuatu. Sayang, Sayang, aku istrimu. Aku istrimu. jangan dekat-dekat aku. Sayang, Jangan panggil aku begitu. Itu membuatku muak. Yife, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Tidak bisa hidup tanpaku? Atau tidak bisa hidup tanpa keluarga lu di belakangku? Tentu saja kau. Apa kau sudah lupa semua tahun-tahun kita bersama? Kau bilang setelah bayinya lahir, kita akan jalan-jalan keliling dunia bersama mereka. Bagaimana bisa kau tega untuk anak kita tumbuh besar tanpa ayah? Jangan jadikan anak kita sebagai alasan. Kau tidak pantas jadi ayah. Kau tahu ibuku dulu bunuh diri karena ayahku. Sampai hari ini, aku masih belum memaafkannya. Apa yang membuatmu pikir? Aku akan memaafkanmu sekarang? Yife. Aku tahu aku salah, tapi anak itu tidak bersalah. Beri aku kesempatan lagi. Aku ingin memberi anak kita keluarga yang utuh. Bahkan jika hanya untuk anak itu, aku akan berubah. Tolong percayalah padaku. Presiden grup Ding Xuan yang perkasa ternyata merengek-rengek seperti ini. Siapa sih wanita ini? Latar belakangnya mungkin tidak terlalu hebat. Kurasa justru trik merayunya yang kuat. Siapa tahu permainan macam apa yang dia lakukan di ranjang. Dengan kelakuannya mungkin saja dia bahkan menyihir Presiden Bai. Bai Ding Xuan, di depan banyak orang. Jaga malu sedikit. Istri. Aku mencintaimu dan aku mencintai anak kita. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Tidak akan pernah. Cinta aku? Kau cinta anak kita, bagaimana dengannya? Kau terus bilang cinta aku, tapi diam-diam selingkuh di belakangku. Kau memang dermawan ya. Angkat dia. Jangan sentuh suamiku. Jangan sentuh suamiku. Minggir. Bai Ding Xuan. Apa kau itu kena guna-guna dia? Walaupun dia istrimu, kau adalah presiden grup Ding Xuan. Bagaimana bisa kau berlutut padanya?
wanita jahat itu. Ramuan cinta macam apa yang kau berikan padanya? Menantu, bangun. Dia cuma wanita yang ingin menaiki tangga. Walaupun dia istrimu, terus kenapa? Sebagai yang dia makan, minum, dan pakai dibayar dengan uangmu. Kenapa kau harus merendahkan diri di depannya? Udah, Aku tidak akan berhenti. Bukannya kau bilang proyek di perusahaanmu itu segera akan menghasilkan 500 juta? Nanti kau akan jadi sangat kaya. Kau tak perlu lagi tahan dengan sikapnya. Biar aku luruskan, 500 juta itu cuma investasi awal untuk proyek ini. Nantinya akan bertambah jadi 2 miliar. Apa? Tapi sekarang, aku tarik dananya. 2 miliar. Ding Xuan, kau dengar itu? Dia cuma mengincar uangmu. Bilang padanya untuk lupakan saja. Benar, menantu. Kau adalah CEO grup Ding Xuan. Kaulah kepala rumah tangga ini. Kalau dia meninggalkanmu, dia tidak akan bertahan. Kau sama sekali tak perlu tahan dengan sikapnya. aku adalah menantu yang tinggal di rumah keluarga istri. Apa katamu? Aku bilang, akulah yang pindah ke keluarga lu. Kau dengar jelas? Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Presiden Bai bilang dia menantu yang tinggal di rumah keluarga istri. Ya ampun, Presiden Bai ternyata menantu yang tinggal di rumah keluarga istri. Kalian pada ngapain? Pak Polisi, wanita ini, dia bukan hanya memonopoli fasilitas umum, dan sebagai sesama wanita, dia terang-terangan menyerang saya dan anak dalam kandungan saya. Ya, Bapak harus melihat dengan jelas. Tegakkan keadilan, bela kami. Kami menerima laporan bahwa terjadi insiden penyerangan jahat di sini. Jangan takut semuanya. Kami hanya memberi pelajaran pada seorang wanita. Membela hak sah wanita. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Benar, sebagai wanita, dia bahkan memaksa Bapak Bai menikah matri lokal. Apakah sudah tidak ada hukum lagi? Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka menghancurkan mobil saya, menyebabkan kerusakan harta benda, dan mereka menyerang saya secara fisik. Mereka bahkan mencoba menggunakan narkoba ilegal untuk melukai saya dan anak dalam kandungan saya. Saya tidak akan menerima mediasi untuk masalah ini. Biarkan hukum yang berjalan. Tolong selidiki ini dengan serius. Itu kan sikapmu sendiri yang tidak sopan. Pak Polisi, Bapak harus melihat dengan jelas. Ya, kalau kami tidak membantu Ibu Bai, wanita jahat itu sudah pasti akan menindasnya. Kami semua hanya berusaha menegakkan keadilan. Menghancurkan mobil dan menyerang orang di siang bolong, itu disebut menegakkan keadilan? Lalu, Maybach di luar itu ada masalah apa? Pak Polisi, mobil itu milik suami saya. Kami menghancurkan mobil kami sendiri. Ada masalah dengan itu? Benar, itu mobil Bapak Bai. Bagaimana Ibu Bai menanganinya sepenuhnya terserah dia. Ya, menghancurkan mobil keluarga sendiri tidak mungkin melanggar aturan, kan? Kamu bilang siapa suamimu? Siapa suamimu? Sayang, jelaskan pada mereka. Pergi sana. Sayang, katakan sesuatu. Pergi sana. Bai Ding Xuan, kau sudah gila. Kau CEO grup Ding Xuan. Semuanya milikmu. Jangan takut. Kau tidak perlu takut padanya. Aku akan beritahu kenyataannya. Semua yang kumiliki hari ini, semua berkat dia, semua diberikan padaku oleh keluarga lu. Sekarang sudah kuungkapkan, puas? Apa katamu? Apa katamu? Cukup. Berhenti berpura-pura. Tanda tangan saja surat cerainya sudah. Tidak, aku sama sekali tidak akan menandatanganinya. Di mana perjanjian perceraiannya? Sayang, biar aku jelaskan. Aku benar-benar mencintaimu. Aku bersumpah demi nyawaku. Perasaanku tulus. Sebenarnya, kau merencanakan semua ini dari awal. Setelah kau tahu siapa aku, kau sengaja mendekatiku. Hanya agar kau bisa memanfaatkanku sebagai batu loncatan. Cintaku padamu nyata. Kau pikir aku tidak menyadari apa-apa sama sekali. Kau bilang mau berbisnis. Aku bekerja keras di belakang layar untuk mendapatkan klien bagimu. Kau pikir dengan kemampuanmu yang terbatas, kau bisa sampai sejauh ini? Tidak, semua yang kumiliki hari ini, kudapat dari kerja kerasku sendiri. Aku punya kemampuan untuk mengembangkan klienku sendiri. Bai Ding Xuan, apa yang dia katakan? Bukannya kau bilang kau yang membangun grup Ding Xuan sendirian? Apa yang dia katakan tidak benar. Benar? Diam.
Jimuran, mari kita akhiri saja di sini. Aku tidak percaya. Semua ini karena kau, wanita jahat. Aku akan melawanmu. Masih saja berbuat kejahatan di depan mata kami. Kau ikut kami untuk dimintai keterangan. Kenapa kalian menangkap saya? Seharusnya kalian menangkap dia. Dialah wanita itu. Bersikaplah yang baik. Sayang, dialah yang terus-terusan melecehkan saya. Semua yang dia katakan tidak ada hubungannya dengan saya. Demi naik kelas sosial, kau benar-benar mau melakukan apa saja. Bukankah dulu dia wanita yang paling kau cintai? Kenapa kau begitu buru-buru untuk memutuskan hubungan? Saya bersumpah, mulai sekarang saya tidak akan ada hubungan lagi dengannya. Tolong, saya mohon. Kasih saya kesempatan lagi, ya. Baik, Ding Xuan. Lihat keadaanmu sekarang. Apalagi yang tersisa untuk saya pegang? Sayang, kalau bukan karena saya tadi, kau pasti sudah terluka. Sayalah yang bisa melindungimu. Sayalah pria yang tepat untukmu. Tanpa kau, Pak Polisi, dia tidak akan berhasil. Yang lebih penting, tanpa kau, saya tidak perlu menderita semua ini hari ini. Jangan kira hanya karena kau berdarah sedikit, saya akan melunak padamu. Perasaanmu yang palsu sudah tidak menggugah saya lagi. Saya serahkan sisanya pada kalian. Ini semua salah paham. Kami semua dihasut oleh orang lain. Dia terus-terusan menyebut dirinya wanita itu. Jadi kami pikir, kami mengira. Benar, dialah yang memulai. Kami semua tidak bersalah. Kami cuma penonton. Lagi pula kami sedang hamil. Pasti kalian tidak akan... Biar saya perjelas sekali lagi. Saya tidak akan menerima mediasi dalam masalah ini. Saya minta ini ditangani dengan serius. Jangan khawatir, Nona Lu. Kami selalu mengikuti prosedur. Selain itu, saya curiga Bai Ding Xuan terlibat dalam bigami. Tolong selidiki itu juga. Yifei. Yifei. Aku masih harus periksa kehamilan. Mulai sekarang, aku tidak ingin bertemu kamu lagi. Yifei, kamu selalu meremehkan aku, kan? Yang meremehkan kamu. Ya, diri kamu sendiri. Baiklah, kalian berdua ikut kami untuk diperiksa. Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Menurut catatan, kerusakan properti dan tekanan emosional yang kalian timbulkan pada Nona Lu berjumlah 1 miliar 500 juta dolar. 1 miliar 500 juta dolar? Uang sebanyak itu? Bank akan segera membekukan semua aset kalian. Bagaimana mungkin? Maybach itu hanya bernilai beberapa juta, dan ponsel ini juga tidak bernilai banyak. Bahkan digabungkan, tidak mungkin sebanyak itu. Apakah kamu yakin sudah menyelidiki ini dengan benar? Wanita ini, apakah dia memberikan dokumen palsu? Dia jelas mencoba menipu kita. Ini jelas pemerasan. Benar, dia bahkan sepenuhnya menipu Tuan Bai. Kalian perlu menyelidiki ini lagi. Apakah kamu mempertanyakan kami? Apakah kamu tahu siapa dia? Siapa lagi dia? Hanya seorang wanita yang mencoba menaiki tangga. Seorang wanita? Ya, dia bukan hanya seorang wanita. Dia juga seorang penipu. Aku sangat curiga uang yang dia miliki pasti uang haram. Seriuslah. Ini adalah hasil penyelidikan kami. Lihat sendiri. Sungguh? Uang sebanyak ini? Berdasarkan investigasi kami, Nona Lu adalah orang terkaya di Haicheng. Ahli waris grup Lu. Kekayaan bersihnya, bahkan jika semua harta kalian digabung, uang kalian bahkan gak ada apa-apanya. Dan Maybach yang kalian rusak, Maybach itu adalah edisi terbatas peringatan global. Hanya ada 3 di seluruh dunia. Harganya bukan cuma beberapa juta, tapi 100 juta dolar. Nggak mungkin. 100 juta? 100 juta? Beneran harganya 100 juta? Kita harus gimana nih? Walaupun Nona Lu biasanya rendah hati dan sederhana, tapi bukan berarti kalian boleh nindas dia. Kerusakan properti dan tekanan mental yang kalian timbulkan padanya cukup untuk membuat kalian dipenjara seumur hidup. Kalau nggak mau masuk penjara, ada cara lain. Kamu mau apa? Dalam waktu 1 minggu, ganti rugi kerusakan mobilku. Kamu gila ya? 1 miliar dolar? Mau cari di mana uang sebanyak itu buat bayar kamu? Kalau begitu, ikut saja sama mereka. Orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalian gak ada waktu buat mengeluh di sini. Mending pikirkan cara ganti rugi ke dia.
Dia sudah bilang jelas-jelas dia nggak mau mediasi. Kamu kan ahli waris terkaya. Ngapain juga peduli sama uang segitu? Kenapa nggak bisa dibiarin aja? Orang kaya semuanya pelit banget sih. $1 miliar cuman uang segitu buat kamu. Neng, kamu pikir cuman modal mulut doang lalu semua selesai? Siapa tahu apa yang kamu bilang beneran apa enggak? Aku nggak percaya kamu punya kuasa segitu. Di depan fakta, kamu masih berusaha menyangkal segalanya. Waktu kalian merusak dan memukuli mobilku, seharusnya kalian pikirkan konsekuensinya. Karena kamu nggak percaya, ya biarkan hukum yang memutuskan. Kamu harus pergi. Menyelesaikan urusan dengan Jimuran. Kami semua tidak bersalah. Apa yang kamu katakan? Benar, dia orangnya. Dialah yang menghasut kami. Kami semua tidak bersalah. Jangan sampai kamu salah sasaran. Lagi pula kamu pasti masih perlu datang ke sini untuk pemeriksaan kehamilan dan melahirkan. Kita pasti akan bertemu lagi. Jadi buat apa memperumit keadaan? Kalau anakku lahir di rumah sakit yang sama dengan anak orang-orang sepertimu, aku akan sangat khawatir dia akan terpengaruh buruk. Kamu tidak kehilangan apa-apa. Jadi kenapa kamu membesar-besarkan masalah? Berani memulai, tapi tidak berani bertanggung jawab. Imajinasimu memang luar biasa. Sekarang kamu menyuruhku melupakan ini, sudah terlambat. Jimuran, wanita jahat. Ini semua salahmu. Fakta saja belum jelas sudah sembarangan bicara di sini. Kenapa kamu membentakku? Tadi, siapa yang melompat-lompat seperti anjing piaraan, siap kabur begitu ada masalah? Dan kamu? Bukannya kamu yang paling rajin menjilatnya? Kenapa kamu tidak menyelidiki hal seperti ini dengan benar? Kenapa kamu memukulku? Semua gara-gara wanita jahat ini berlagak anak emas, sehingga kami terbebani semua utang ini. Kalian semua. Miliaran dolar itu? Kamu bayar sendiri. Baik. Dulu waktu aku masih Nyonya Bai, kalian semua menjilatku. Sekarang ada masalah. Kalian malah menendangku saat aku jatuh. Begitu? Kamu sendiri yang anak emas. Tapi kamu yang teriak-teriak mau menjatuhkan mereka, membuat kami semua terlibat masalah. Kamu terus mengaku sebagai istri bos grup Dingxuan, tapi menurutku kamu anak emas yang paling tak tahu malu dari semuanya. Bagaimana mungkin kalian berdua berani mengatakan itu? Kalau bukan karena kalian berdua menjilatku dan menghasutku, apakah kami akan berakhir seperti ini? Nona Lu, kamu melihat semuanya kan? Dari awal sampai akhir, wanita inilah penyebabnya. Dialah yang menyesatkan kami. Kalau kami tahu akan berakhir seperti ini, kami tidak akan pernah melakukannya. Ya, Nona Lu, semua gara-gara wanita ini. Dialah yang mencuri suamimu dan memfitnahmu sebagai anak emas. Ini, kami semua tidak bersalah. Benar. Kita semua tidak bersalah. Jangan berani-beraninya kau biarkan dia membodohimu. Jangan khawatir. Setiap hal aku tidak akan biarkan begitu saja. Bagus. Jadi ternyata kalian berdualah penjahat yang sebenarnya. Dan sekarang kau malah merangkak-rangkak untuk menjilat wanita ini. Uang miliar dolar ini tidak ada yang akan lolos. Kalau kita jatuh bersama. Kau mau mati? Dan menyeret kami bersamamu? Selalu sok gaya? Tapi kau sebenarnya cuma makhluk kecil yang tak tahu malu. Dan kau mau menjadikan kami kambing hitammu? Aku tidak akan biarkan kau lolos dari ini. Cukup. Sayang. Jimuran, aku bukan suamimu. Sayang, meskipun kita tidak pernah punya upacara pernikahan, perasaan selama bertahun-tahun ini nyata adanya. Apa kau lupa semua yang kau katakan padaku dulu? Apa kau benar-benar tega melihat aku dan bayinya dilempar ke penjara? Uang miliar dolar ini, aku benar-benar tidak bisa membayarnya. Ya, Dingxuan, meskipun kau tidak peduli pada kami, pikirkanlah anaknya. Kalau Muran masuk penjara, nanti setelah bayinya lahir, ia tidak akan punya ibu. Miliar dolar, 10 hidup pun kami tidak bisa bayar. Ya. Tolong, pikirkanlah anaknya. Ya, kalau anak ini punya ibu yang seorang narapidana, bagaimana kau harapkan anak ini hidup setelah lahir? Yifei, sebagai sesama calon ibu, tolonglah aku, jangan salahkan dia. Tolong aku. Bai Dingxuan, apa kau tidak punya malu? Siapapun yang ganggu anakku, anak lu Yifei. Aku tidak akan biarkan satupun lolos begitu saja. Terima kasih atas bantuannya. Anda harus ikut saya. Nona Lu. Tidak. Yifei.
Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan! Jangan macam-macam. Bayinya baik-baik saja. Yifei, apa rencanamu sekarang? Kamu benar-benar tidak berencana memaafkannya. Dia mengkhianati aku dan anak kami. Suami seperti itu, ayah seperti itu. Aku dan bayiku tidak bisa menerimanya. Tapi bagaimana kalau saat anak itu besar nanti? Bagaimana kalau dia terus bertanya padamu tentang ayahnya? Kalau begitu, akan kuberitahu dia bahwa ayahnya punya anak lain dan hampir menghentikannya datang ke dunia ini. Dia tidak layak menjadi ayahnya. Aku akan menjadi penopang kuatnya dan selalu ada untuknya. Melihatmu begitu kuat, membuatku lega. Tapi, untuk berjaga-jaga, apa kamu pernah mempertimbangkan selagi bayinya belum lahir ke dunia ini, mencarikan ayah baru untuknya? Ya, aku tidak punya pikiran seperti itu sekarang. Tapi saat waktunya tepat, kalau aku benar-benar bertemu orang yang tepat, dan dia cukup baik untuk menjadi ayah anakku, akan kupikirkan. Sayang, Cukup. Tanda tangani. Dan panggil aku Tuan Lu. Jika bukan untuk membuatmu menandatangani perjanjian ini, kamu tidak akan pernah melihatku lagi dalam hidupmu. sudah kukatakan padamu, aku tidak akan pernah menandatanganinya. Apa? Tidak tahan kehilangan statusmu sebagai menantu keluarga Lu. Yifei, bayinya sudah di sini. Mengapa kamu tidak bisa memberikan aku satu kesempatan lagi? Aku benar-benar bisa berubah. Ibuku selalu bilang, harimau tidak bisa mengubah belangnya. Tidak apa jika kamu tidak menandatangani. Aku punya banyak cara untuk membuatmu pergi dengan tangan kosong. Lu Yifei, kamu tidak memberiku jalan keluar. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Siapa di sana? Siapa di sana? Keluar! Lu Yifei, tanpa aku hidupmu enak ya? Bai Dingxuan. Apa maumu? Apa mauku? 2 bulan. Selama 2 bulan akhirnya kutemukan kau. Bai Dingxuan, tenang dulu. Kalau kau terus nekat, kau yang akan rugi. Kau hancurkan hidupku dari seorang CEO sukses, CEO. Jadi bahan tertawaan, gelandangan. Kau tahu bagaimana hidupku selama 2 bulan ini? Itu salahmu sendiri. Niatmu jahat. Seharusnya kau tahu risikonya. Aku sudah merendahkan diri, memohon padamu untuk memberi kesempatan lagi. Aku bahkan menelan harga diri dan bersujud di hadapanmu. Tapi kau begitu kejam, kau malah mengusirku. Tapi kau tahu, selama 2 bulan ini tidur di jalanan, berebut sisa makanan dengan anjing liar. Aku belajar banyak. Jangan gegabah. Kalau kau benar-benar lakukan ini, tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali, aku sudah terpojok sejak lama. Dan semua ini adalah salahmu, kau buat hidupku jadi neraka. Sekarang kita berdua sama-sama takkan tenang. Bai Dingxuan, kalau tidak turunkan pisau itu sekarang, kau akan kehilangan segalanya. Turunkan pisaunya. Berbaliklah, masih ada waktu. Sudah terlambat, surat cerai belum diselesaikan. Kalau aku bunuh kau, semua aset atas nama anak akan jadi milikku. Kau yang memaksaku seperti ini, kau akan mati. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kau pikir setelah semua yang terjadi, aku akan membawa anak kita keluar sendirian? Ini pelacak. Kalau aku tekan ini, dalam 10 detik akan ada yang datang melindungiku. Wanita jahat, kau jahat. Aku tak pernah menyangka ini wajah aslimu. Kau sendiri yang pilih jalan ini. Bawa dia pergi. Baik. Lepaskan, Lu Yifei, kau akan dapat balasannya. Mati saja kau. Sayang, meski tanpa ayah, ibu akan pastikan kau tumbuh bahagia dan dicintai.